Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan di pembahasan Sains IPA Terintegrasi KSM tahun 2019 part 3 yang kita bahas mulai nomor 21 sampai dengan nomor 30. Kita lihat di nomor 21 di sini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tersebut dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi di situ dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Jangan terkecoh dengan ini ya. Kita langsung ke soalnya. Berikut ini ya, langsung ke sini. Berikut ini adalah zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh untuk pertumbuhan otot. Pilihan A ada asam amino, yang B glukosa, C laktosa, dan D fruktosa. Oke, Mem akan jelaskan dulu asam amino itu. Asam amino ini berasal dari protein yang dipecah ya menjadi asam amino. Sedangkan glukosa, laktosa, dan fruktosa ini termasuk dalam jenis gula. Ya, dimana dia merupakan karbohidrat sederhana. Ya, ini bagian dari karbohidrat sederhana. Oke. Jika di dalam soal yang ditanyakan itu adalah tentang pertumbuhan otot, maka yang paling berpengaruh di antara karbohidrat dan protein adalah protein. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 21 yaitu zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh untuk pertumbuhan otot adalah asam amino. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Jadi biar menghemat waktu ya, coba langsung dilihat di pertanyaannya. Lah di sini. Salah satu virus penyebab penyakit yang dibawa nyamuk ya, virus yang dibawa oleh nyamuk adalah, kita lihat yang A, virus hepatitis. Hepatitis ini juga berasal dari virus, tapi dia bukan dari nyamuk ya. Dia ini menyerang ke peradangan liver dan hati untuk yang hepatitis. Jadi ini bukan berasal dari nyamuk. Kemudian yang kedua virus monkeypox, yaitu virus cacar monyet ya, dimana awalnya ini berasal dari Afrika Tengah. Kemudian pernah juga dijumpai di Singapura kayak gitu. Dia ini juga dari hewan melalui binatang penularannya, tapi bukan nyamuk monkeypox ini. Jadi tidak tepat yang B. Kemudian virus Ebola, di mana virus Ebola ini juga dari binatang ya, penyebarannya yaitu dari monyet, dari simpanse atau jenis primata yang lain. Jadi dia bukan dari nyamuk. Jadi yang dari nyamuk itu adalah virus chikungunya. Dia itu dari nyamuk Aedes aegypti, di mana virus ini itu disebarkan pada orang yang ketika digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, di dalamnya juga sudah ada virusnya di situ. Kemudian dari nyamuk ini ada virus chikungunya. Jadi kalau di antara hepatitis, monkeypox, Ebola sama chikungunya, yang tepat yang dibawa oleh nyamuk adalah yang chikungunya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 23. Kita langsung lihat ke soalnya. Sebagai contoh adalah pengelompokan hewan-hewan di bawah ini pada kelompok yang sama adalah, oke, kita lihat gambar apa. Oh, ini ya. Jadi ini ada kera, orang hutan, simpanse, dan lemur. Ini termasuk ke dalam ordo primata ya, ke dalam jenis primata. Lah, berdasarkan biologi hewan-hewan ini dalam takson yang sama, yaitu apa dengan ciri-ciri yang bagaimana. Oke, dari hewan ini kita lihat ada ordo
ordo, ada family. Apa bedanya ordo dengan family? Kalau ordo itu tingkatan takson yang menghimpun beberapa family dengan klasifikasi makhluk hidup, sedangkan kalau family itu tingkatan takson di bawah ordo. Lah, di sini kan sudah ada beberapa tadi ya, Mem jelaskan dia termasuk jenis primata. Jadi dia masuk ke dalam ordo. Jadi jawabannya tinggal yang A atau yang C. Sekarang kita lihat yang A. Ordo, ciri-cirinya memiliki. Memiliki apa ini? Tidak jelas ya, berarti ini bukan. Sekarang kita lihat yang C. Dia termasuk dalam jenis ordo dan dia memiliki 5 jari dan berkuku. Benar ya. Jadi semua hewan ini, baik itu kera, baik itu orangutan, simpanse maupun lemur, dia itu memiliki 5 jari dan berkuku. Jadi jawaban yang nomor 23 itu adalah yang C. Oke. Next, sekarang kita nomor 24. Langsung kita ke soalnya. Di sini berdasarkan gambar serangga tersebut tipe mulutnya adalah dari gambar yang pertama ini biasanya kita banyak menjumpai di belalang ya, dia pada belalang. Dan tipe mulut yang seperti ini itu termasuk ke dalam tipe pengunyah. Sedangkan kalau gambar yang satunya ini sering kita jumpai dalam nyamuk. Lah, nyamuk itu tipe menusuk ya, karena dia mengambil darah, dia menusuk dulu. Maka serangga tipe ini mulutnya adalah mengunyah dan menusuk. Maka jawabannya adalah yang B, nomor 24. Oke. Itu ya, gampang sekali. Terus kita sekarang ke nomor 25. Dalam ilmu tata nama spesies terdapat hewan mamalia yang anggotanya adalah ordo Chiroptera. Secara terminologi, Chiroptera berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah tangan dan sayap. Diingat-ingat ya, keywordnya di sini adalah tangan dan sayap. Berdasarkan terminologi tersebut, hewan yang termasuk dalam ordo ini adalah kita lihat kalong. Apa itu? Kalong ini itu adalah sejenis kelelawar yang besar ya. Ini adalah kelelawar yang besar. Lemur itu termasuk ke dalam jenis kera tadi, burung dan lumba-lumba. Oke, kita lihat satu persatu. Manakah hewan yang memiliki tangan dan sayap? Kalong, kelelawar. Kelelawar itu punya tangan dan sayap. Ya, bisa jadi masuk ini. Kalau yang B yaitu lemur. Lemur itu termasuk ke dalam jenis primata tadi. Dia punya tangan tapi dia tidak memiliki sayap, berarti ini bukan. Kemudian burung itu termasuk ke dalam unggas ya, dimana dia memiliki sayap tapi dia tidak memiliki tangan, jadi bukan. Lumba jelas dia nggak punya sayap juga tidak punya tangan. Jadi jawaban yang benar untuk yang nomor 25 adalah kalong, yaitu yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor 26. Tumbuhan bidara banyak ditemukan dalam Al-Quran. Oke, langsung ke soalnya. Tumbuhan yang diyakini memiliki banyak manfaat ini dapat digolongkan dalam kelompok family. Oke, family ya, bukan genus ya, bukan ordo. Kalau family ini ada Rosales, itu dia contohnya bukan bunga bidara. Rose ya, ini dia itu mawar. Ceratophyllales ini biasanya banyak ditemui di tumbuh di air, dia itu tumbuh di air. Contohnya adalah teratai. Jadi bukan bidara ya. Lah, tinggal Ramnaceae sama Ziziphus. Oke, dua-duanya ini juga termasuk bagian dari bidara, tapi yang Ziziphus ini adalah genusnya bidara. Kalau yang B ini adalah family.
Yang ditanyakan dalam soal itu adalah family-nya. Berarti jawaban nomor 26 itu adalah yang B. Oke, itu ya. Kita lanjut ke nomor 27. Langsung ke dalam soalnya di sini. Pada saat manusia melakukan kegiatan yang merubah keteraturan ini seperti menurunkan populasi ular secara drastis ya. Menurunkan populasi ular secara drastis, maka apakah yang akan terjadi pada sistem ini? Oke, kita lihat yang A dulu. Populasi belalang menurun. Kita lihat populasi belalang, ular di sini, belalang di sini. Enggak ya, jauh sekali yaitu ya. Enggak ada hubungannya, jadi bukan. Yang B, populasi elang menurun drastis. Elang di sini, elang makan ular. Ketika ular turun, maka elang akan turun juga. Bisa jadi, kita simpen dulu yang B. Yang C, populasi ulat meningkat. Ular makan ulat. Oke. Kalau ularnya habis, ulatnya meningkat, betul. Ini juga betul, tapi kita realistiskan dulu ya. Kayaknya ular itu tidak pernah memakan ulat. Ya, ular itu makanannya adalah katak. Ya, jadi kayaknya ada yang tidak nyambung di sini. Jadi nggak mungkin ular itu makan ulat. Walaupun secara garis ini benar ya, kalau misalkan ular ndak ada, ulat akan meningkat. Tapi dalam realnya itu tidak pernah kita temui ular itu makan ulat. Ya, jadi ini bukan. Kemudian populasi rumput stabil. Rumput dikatakan stabil itu berarti dia tidak terjadi penurunan atau peningkatan. Jadi tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 27 ini adalah jika ular itu turun secara drastis, maka elang, populasi elang juga turun karena elang itu makan ular ya. Selain makan kelinci juga. Oke. Nomor 28 di sini. Oke, kita langsung baca ke soalnya. Salah satu contohnya Rafflesia merupakan tumbuhan dilindungi yang banyak ditemukan di Sumatera yang selalu ditemukan bersama tetrastigma. Ya, interaksi antara tumbuhan Rafflesia dengan tetrastigma adalah jadi tumbuhan Rafflesia ini tuh saling bergantung, Nak. Jadi menggantungkan sumber energinya pada tumbuhan inang. Hubungannya antara Rafflesia dengan ini dulu kan juga ya. Jelaskan satu persatu dulu. Yang A, parasit fakultatif. Apa sih sebenarnya parasit fakultatif itu? Jadi parasit fakultatif itu adalah secara organisme, di mana organisme ini normalnya tidak bersifat parasit. Jadi dia sebenarnya tidak bersifat parasit. Namun secara kebetulan itu dapat menjadi parasit dalam organisme lain dalam waktu yang terbatas. Contoh ada beberapa spesies jamur. Ya, itu masuk ke situ. Jadi bukan Rafflesia sama tetrastigma. Kemudian komensalisme yang sering kita dengar. Komensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup di mana satunya diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya hiu dan ikan ramore kalau tidak salah namanya ya. Jadi bukan ya. Kemudian kalau hemiparasit ini adalah setengah parasit. Jadi dia tidak sepenuhnya parasit, dia adalah cendana contohnya. Ini juga bukan. Lah berarti tetrastigma sama Rafflesia itu masuk ke dalam jenis parasit obligate. Apa itu? Jadi dia itu menggantungkan sumber energinya pada tumbuhan inang. Jadi segala kebutuhan energinya itu bergantung pada inangnya. Jadi itu yang cocok antara Rafflesia dan tetrastigma. Jadi nomor 28 adalah B. Sekarang nomor 29.
Fatimah merawat tanaman lidah buaya di dalam pot. Pada saat musim kemarau, tanaman tersebut tidak disiram air lebih dari 1 bulan. Tanaman lidah buaya tersebut tetap hidup dan tidak layu. Hal tersebut dikarenakan tanaman lidah buaya, yang perlu diingat bahwa ciri-ciri dari tanaman lidah buaya itu hampir sama dengan tanaman kaktus. Ya, jadi dia itu memiliki akar yang tebal, daunnya tebal, memiliki duri tajam, dan memiliki batang pendek. Ciri-ciri semuanya ini sama, benar, tapi jika dihubungkan dengan soal di mana tanaman tersebut tidak disiram air lebih dari 1 bulan, tapi tetap hidup, maka ini yang lebih cocok jawabannya. Penyebabnya adalah karena dia memiliki daun yang tebal. Ya, fungsi daun yang tebal ini adalah untuk menyimpan air. Kayak gitu ya. Jadi walaupun dia itu tidak disiram lebih dari 1 bulan atau bahkan 1 bulan, ya tanamannya tetap masih bisa hidup kayak gitu. Kalau duri jelas itu untuk melindungi diri ya. Jadi kalau hubungannya dengan air tadi, dia tetap hidup tidak layu, itu hubungannya dengan di daunnya. Jadi memiliki daun yang tebal. Lanjut nomor 30. Di sini, dan Allah menciptakan burung yang dapat bermigrasi. Bermigrasi itu berarti dia itu berpindah tempat, tapi nanti dia akan kembali lagi. Jadi misalkan dia awalnya dari lokasi A ke lokasi C, lah suatu saat dia akan kembali lagi dari C ke A, itu namanya migrasi. Migrasi antar negara dengan mengandalkan sistem indera berikut, kecuali jadi kalau burung bermigrasi itu pasti dia mengandalkan penglihatannya, kemudian pembaunya ya, sama pengecapnya. Jadi dia tidak mengandalkan peraba. Ya, untuk bermigrasi ini burung itu tidak mengandalkan sistem indera peraba dalam membantu proses migrasinya. Kayak gitu ya. Jadi itu saja untuk yang di part 3 nomor 21 sampai dengan nomor 30. Nanti akan kita lanjut lagi di part 4 yaitu nomor 31 sampai dengan nomor 40. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.